Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Jadi, Arab ini menurut bahasa artinya padang pasir, tanah gundul, di mana tanahnya gersang, yang tiada air dan tanaman. Jazirah Arab ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Afrika. Bangsa Arab ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Jazirah Arabia, di mana mayoritasnya kebanyakan mendiami wilayah pinggir jazirah dan sedikit yang tinggal di pedalaman. Pada masa dahulu, tanah Arab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Arab Petrix atau Petra, yaitu wilayah yang terletak di sebelah barat daya Gurun Syria dengan Petra sebagai pusatnya, dan Arab diserta Gurun Syria yang kemudian dipakai untuk menyebut seluruh jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Yang terakhir ada Arab Pelix atau wilayah hijau Green Lane, yaitu wilayah yang berbahagia, yaitu wilayah Yaman yang memiliki kebudayaan maju dengan kerajaan Saba dan Ma'in. Pada masa sebelum Islam, bangsa Arab ini biasanya disebut dengan bangsa jahiliyah atau Arab jahiliyah. Kenapa demikian? Karena pada masa itu bangsa itu belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Namun tidak semua penduduk jazirah Arab tidak mampu membaca dan menulis, karena ada beberapa sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Kemudian riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin malam 12 Rabiul Awal, di mana ketetapan ini dikemukakan sebagai sebutan tahun gajah, di mana pada masa itu Abraham al-Ashram berusaha menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Allah lalu menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Melalui kegiatan penggembalaan inilah beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung, di mana pemikiran ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam godaan atau noda yang dapat merusak namanya. Karena itu pada masa muda ini dia dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syam, menjual barang milik Khadijah, seorang wanita terpandang dan kaya raya. Dia biasanya menyuruh orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan sebagian hasilnya kepada mereka. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada masa itu belum stabil, dimulai dari berdirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Pada mulanya Nabi mengajarkan kepada istrinya, yaitu Khadijah, untuk beriman kepada Allah. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan Zaid ibn Haritsah, seorang pembantu rumah tangganya yang kemudian diangkatnya menjadi anak angkatnya. Kemudian secara berangsur-angsur ajakan itu diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Kemudian pada saat menghadapi ujian berat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Bait Al-Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidrah Al-Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad menerima syarat kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu, di mana peristiwa ini sering kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab
tahun 11 sesudah kenabian. Isra dan Mi'raj di samping memperkuat iman dan memperkokoh batin Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian berat berkaitan dengan misi risalahnya, di mana juga sebagai batu ujian bagi kaum muslimin apakah mereka mempercayai atau mengingkarinya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj inilah suatu perkembangan besar bagi perkembangan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari penduduk Yatsrib yang berhaji ke Makkah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam atas nama penduduk Yatsrib. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar berkenan pindah ke Yatsrib. Kemudian berdirinya pemerintahan Madinah. Tahun Islam ini dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada waktu itu umat Islam masih dalam kedudukan lemah di mana tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang oleh kaum pedagang Quraisy yang ada di Mekah. Pada akhirnya Nabi pindah bersama sahabatnya meninggalkan kota dan pindah ke Yatsrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi. Di kota inilah di kota inilah keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Kemudian dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi Muhammad segera meletakkan 3 dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada dasar pembangunan masjid. Apa itu? Jadi dasar ini adalah dasar selain untuk tempat sholat, juga digunakan sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Kemudian dasar kedua adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ansar penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum mujahirin saat itu. Dasar ketiga yaitu hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Kemudian ada Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang pertama yang sangat menentukan masa depan Islam pada saat itu. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Masehi. Nabi Muhammad SAW bersama 305 orang muslim bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Kemudian di daerah Badar, kurang lebih sekitar 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Dalam perang ini kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Oke, inilah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.